Salah satu tantangan atau masalah besar yang biasanya dihadapi oleh pengelola IT di dalam organisasi atau perusahaan adalah untuk memastikan bahwa IT-nya berjalan secara penuh, tanpa jeda, tanpa gangguan, alias berkesinambungan. Istilahnya adalah continuous services. Untuk itu maka perlu diadakan suatu pengawasan sekaligus cara mengelola untuk meyakinkan terjadinya continuity service tersebut. Ada banyak hal yang harus dipikirkan. Yang pertama adalah adanya kerangka yang dipakai mengenai continuity service tersebut. Memang tidak semua sistem di dalam perusahaan harus bisa berjalan selama 24/7. Ada yang sifatnya kalau malam mati juga nggak apa-apa. Tapi ada yang tidak boleh sama sekali mati karena sifat bisnis yang dianut. Oleh karena itu harus ada kerangka yang bisa membantu manajemen untuk memisah-misahkan atau mengklasifikasikan sistem mana saja yang harus penuh, tidak boleh sama sekali mati, sistem mana yang sifatnya 50-50 atau mana yang sifatnya pendukung, sehingga tidak akan mengalami apapun, memberikan dampak apapun seandainya sistem tersebut tidak bekerja. Kedua adalah membuat yang namanya rencana untuk memastikan terjadinya kontinuitas ini. Rencana misalnya adalah untuk koneksi, misalnya membuat koneksi ganda atau redundant. Jadi kalau satu mati masih bisa dipakai yang lain. Teritorial mati bisa dipakai lewat satelit misalnya. Atau aplikasi ada backupnya, kalau nggak di tempat A jadi tempat B. Nah itu salah satu cara atau membuat rencana untuk memastikan adanya kontinuitas. Ketiga adalah memisah-misahkan atau mendefinisikan atau mengidentifikasi sumber daya mana saja yang dianggap sangat kritis sehingga berpengaruh terhadap kelangsungan proses atau kelangsungan operasional. Tidak hanya masalah aplikasi ataupun network atau infrastruktur, termasuk orangnya juga. Kalau ternyata hanya ada satu orang yang bisa menghandle gangguan tertentu, dan pada saat terjadi gangguan tersebut orang tersebut tidak ada, tentu aja akan mengalami gangguan perusahaannya. Oleh karena itu harus diidentifikasikan juga orang-orang yang menjadi tokoh kunci ini. Baru setelah itu yang keempat, dilakukanlah pemeliharaan terhadap prosedur atau pemeliharaan terhadap standar langkah-langkah yang harus dilakukan supaya continuous services atau kebersinambungan layanan ini bisa tetap dilakukan. Kenapa? Karena semua orang IT dan penggunanya harus menjalankan SOP yang sama agar sistem bisa senantiasa terpakai dan tersedia. Yang kelima, yang jarang orang lakukan adalah melakukan testing terhadap SOP tersebut. SOP tersebut harus secara baik dijalankan. Misalnya adalah prosedur untuk membackup sistem, prosedur untuk mencoba seandainya hari ini ada gempa bumi, apakah sistem masih bisa berjalan atau tidak. Perlu dicoba juga misalnya sang tokoh kunci sakit, siapa yang menanganinya, anak buahnya bisa mengambil alih atau tidak. Dilakukan tes atau uji coba seandainya peristiwa yang tidak diinginkan terjadi untuk memastikan sistem tetap berjalan. Nah, berdasarkan itu maka langkah keenam dilakukan adalah tentu saja pelatihan, training bagi orang-orang yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan layanan tersebut. Setelah itu barulah ketujuh, pembagian tugas dan wewenang. Siapa yang bertanggung jawab terhadap apa, siapa yang bertanggung jawab terhadap data center, siapa yang bertanggung jawab terhadap network, siapa yang bertanggung jawab terhadap SDM, siapa yang bertanggung jawab terhadap aplikasi, database dan lain sebagainya, supaya jelas setiap hari para person in charge ini benar-benar siap untuk menghadapi gangguan. Yang kedelapan adalah kalau ketika gangguan itu pun terjadi, maka sistem atau SOP akan berjalan mengatasi gangguan tersebut tanpa membuat sistemnya mati. Nah, setelah gangguan itu selesai, baru dilakukan recovery. Recovery artinya pindah dari kondisi atau status darurat atau status gangguan menjadi status normal kembali. Itu harus juga dikelola keberadaannya. Yang kesembilan adalah offsite backup storage. Harta yang paling penting dalam perusahaan adalah data atau informasi, sehingga setiap perusahaan harus memiliki backup yang offsite, yang berada di luar dari
teritori atau geografis perusahaan itu berada. Jadi kalau gempa bumi terjadi di daerah itu, storage yang jauh atau offsite itu masih bisa diakses atau tidak mengalami kehancuran atau bencana yang sama. Dan terakhir adalah post resumption review, yaitu kajian kita terhadap sistem setelah dilakukan recovery, setelah sistem yang tadinya tidak normal dikembalikan lagi menjadi posisi normal. Kadang-kadang terjadi masalah, terjadi glitch atau terjadi hal yang tidak kita pikirkan sebelumnya. Dengan kajian akhir ini untuk memastikan saja bahwa seluruh situasi dan kondisi sistem masih berada dalam status seperti yang diinginkan. Terima kasih.